kalau mau video bukan obrolan ini tapi ada yang ditanyain, pokoknya obrolan bebas misalnya. Udah boleh. Oke, Bali nggak kelihatan mukanya. Kemarin turun. Ini lah. Kepala doang. Iya di pinggir. Sudah mulai. Nggak kedengeran suaranya nggak kan? Nggak kedengeran suaranya. Panjang kata enggak? Sampai. Tadi tanya, ngobrolin apa? Aja. Sampai bareng. Iya. Ya sesuai ini aja nih. Itu tulisannya ngopi bareng. Itu tuh. Mari dong berapa tuh? Nggak apa-apa ya bisa. Jadi nggak jajan. Kalau kan dia. Udah tahu itu. Lanjut. Kita mesti bikin list kekuatan pengurus kita yang bakal lanjut. Berapa orang sih selain kita gitu? Komitnya apa? Kalau sebenarnya gini bang, LBH ini kan sebetulnya manpowernya itu sebetulnya cuma 4 orang juga sudah bisa kan, itu sesuai dengan peraturan dari Kementerian Hukum dan HAM ya kan? Jadi tidak perlu berbasis anggotanya banyak, pengurusnya banyak ya kan, 6 orang sekalipun yang penting sekretaris, ketua bendahara ya kan, terus ada pengawasnya, ada pembina ya kan. Nah ini udah jalan. Nah masalah kasih belakangnya itu bisa misalnya kayak bendahara dikirim ya kan, untuk sesi tugas kan bisa, tapi di dalam surat kepengurusan SK-nya itu 6 orang itu sudah selesai ya kan, bisa gitu loh bang. Nah jadi yang kita perlukan itu adalah komitmen dari pengurus inti sebetulnya bang. Walaupun misalkan tidak masuk ke jajaran pengurus tapi dimasuknya divisi inti itu kan sama ya kan gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya tentang komitmen tentang basis kekuatan ya kan, basis kekuatan lembaga bantuan hukum itu adalah memang fondasi dasarnya itu adalah aturan. Kita melakukan edukasi ya kan, edukasi terus memberikan bagaimana upaya bantuan hukum secara cuma-cuma gitu ya kan. Cuman kadang kan masyarakat kadang menyalahartikan, cuma-cuma kan dia punya uang tiba-tiba pak ke LBH ya kan biar murah gitu kan. Nah sebetulnya jatah LBH ini sama seperti orang-orang yang kartu Indonesia Sehat kan, harus ada keterangan tidak mampu baru bisa dilakukan bantuan hukum secara cuma-cuma gitu kan. Kadang orang-orang kan berpikirnya ke LBH lah biar murah ya kan. Nah kalau berpikir konsepnya seperti itu, orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial yang masuk kategori cuma-cuma itu adalah orang-orang yang tidak memiliki surat keterangan tidak mampu. Itulah fungsi sebetulnya kan. Cuma kadang orang cerita LBH biar murah ya kan, sebetulnya bukan fungsi, bukan itu. Dan terkesan LBH mah murah kan, sebetulnya enggak juga kan. LBH memang lembaga non profit yang tidak mencari keuntungan, tapi kita memberikan fasilitas untuk orang-orang untuk mencari keadilan. Seperti yang tadi cerita, sebetulnya kekuatan kita itu ujungnya di mana sih? Ya komitmen ya kan, tentang visi dan misi kita. Bagaimana kita berkomitmen dan tujuannya tahu. LBH itu tujuannya kemana sih ya kan? Tujuan yang paling utama itu sebetulnya kita harus menghindari kesewenang-wenangan, karena kita berhadapan dengan manusia, aparatur penegak hukum juga manusia. Jadi banyak godaan ya kan, bukan robot. Yang robot itu kalau masukin rumus A akan keluar A, benar nggak? Tapi kalau manusia masih bisa nego ya kan. Nah kadang tipikal orang-orang yang masih bisa menyampingkan aturan, udah pak santai aja, yang penting mah beres sama saya gitu. Nah, hal seperti itu sebetulnya kan yang merugikan, bukan merugikan kedua belah pihak sebetulnya. Dan kita juga mengedukasinya salah. Jadi kadang kita menerima kasus-kasus juga, orang tuh pengennya kalau mereka terkena kasus, kita pengen kasih harapan tenang pak, menang, bener kan? Iya kan? Orang berpikir benar. Orang berpikirnya pak bisa menang nggak, bisa bebas nggak kan gitu.
padahal dia salah gitu kan. Nah, kadang kan orang mencari kebenaran, padahal sebetulnya fungsi-fungsi dari lembaga bantuan hukum itu biar hak-haknya terpenuhi gitu. Bukan berarti orang yang salah masuk ke lembaga diberi bantuan dia menjadi menang, bukan ya, tapi minimal hak-haknya terpenuhi. Penjahat sekalipun, pembunuh sekalipun masih punya hak untuk dipenuhi, jadi punya kewajiban. Tidak seperti-merta udah bersalah, udah Pak kamu nggak punya hak, tetap punya hak untuk diberikan pendampingan, ya, betul, pengacara, berhak untuk menghubungi keluarganya, ya kan, berhak memberikan dia mendapatkan konseling lah bahasanya kan, mentalnya. Kalau tahu polisi, jangan tuh pengacara saya aja nanti urusannya Iya. Kadang-kadang itu tadi bang, orang mindset yang sebetulnya pengen saya ubah itu pengacara itu sebenarnya punya asisten dan disebut paralegal. Nah paralegal ini yang jumlahnya sangat belum memenuhi sebenarnya. Nah fungsi paralegal kadang kan terjadinya itu LBH ini membantu orang-orang yang sudah terjerumus ke masalah, bukan mencegah dulu kan. Nah makanya saya menerapkannya kita harus booming untuk edukasi lah, mengedukasi masyarakat, mungkin spot-spot untuk ngobrol bareng lah bang, ya ngobrol bareng jadi mereka tahu misalkan tentang pasal penadahan. Kan orang berpikir waduh saya nggak tahu Pak, kalau yang saya titipkan ini adalah menjadi masalah hukum buat saya ke depannya kan, saya kan nggak tahu aturannya, apakah itu berarti bebas? Ya tidak juga kan, karena ketidaktahuan orang akan hukum bukan salah satu alasan pemaaf pidana. Tidak bisa dalam arti saya kan nggak tahu Pak ada aturan tersebut ya kan. Jadi kita sebenarnya fungsi kita tuh kayak kita nih sedikit bercerita kan, misalkan kita mulai berpikir oh iya ya ternyata penegakan hukum itu seperti ini. Jadi sedikit cerita yang kita ceritakan malam ini juga kan mungkin ada pemikiran baru gitu kan, oh ternyata hukum itu seperti ini gitu kan. Kita berbicara di medsos saja harus hati-hati kan, kenapa ada aturan ya kan. Kalau pasal lebih parah gitu kalau disalin. Iya. Mengingat presiden itu langsung 4 tahun atau 4 tahun. Sebetulnya iya bang. Udah ada revisi kan kemarin? Udah ada revisi undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE masalah penghinaan presiden itu kan masih kontroversinya gini bang. Satu, kalau sudah di MK itu sudah dihilangkan pasal itu, tidak boleh ada lahir yang sama atau persis gitu kan. Itu permasalahannya kan sebenarnya tidak boleh lahir tuh, tapi lahir lagi aturan yang sama, pasal penghinaan presiden dengan konsep yang berbeda itu deliknya maksudnya delik aduan. Tadinya kan delik biasa dirubah jadi delik aduan. Jadi masih medsos itu dia. delik aduan itu jadinya harusnya presiden yang melaporkan. Jadi kita malah dengan adanya aturan itu presiden kita masih sibuk, iya kan? Bentar-bentar lapor nih, gitu kan? Banyak pendukung ini kayaknya nih. Iya. Iya. Lapor. Jadi yang kita khawatirkan itu pasal penghinaan presiden ini justru malah menjadi tameng untuk ya kita tidak tutup mata lah. Di medsos pun ada dua kubu ya kan. Yang lebih parah tuh yang buzzer lah, itu yang harus hati-hati. Jadi buzzer itu bisa mengcopy ucapan kita laporkan Pak ini ada, mungkin Pak Presidennya mah tidak melihat medsos ya, tapi yang ini Pak dilaporkan Pak laporkan ya kan. Iya, pada akhirnya apa? Pada intinya kebebasan untuk menyampaikan pendapat kita dikekang gitu kan. Karena kita juga belum tahu Pak penghinaannya tuh jenisnya kayak gimana sih ya kan. Kalau kita berbicara contoh presiden tidak bisa bekerja misalkan, masyarakat masih miskin. Nah apakah itu masuk ke ranahnya penghinaan atau gimana ya kan. Jadi ya sebetulnya gitu kan kayak buat kita jadinya tuh malah terkesannya tidak urgensi gitu kan. Karena zaman dulu juga kan SBY juga presiden yang dulu contoh lah bahwa Pak Kebo ya biasanya si Boyo kan, apakah dengan lahirnya undang-undang itu akan martabat atau kerugian besar buat SBY kan tidak ada yang dirugikan sebenarnya kan. Bahasanya Pak Bu kalau tidak ada pasal untuk melindungi Bapak Presiden akhirnya di bawahnya jatuhnya tidak juga kan. Masih ada orang-orang yang respect dengan Pak SBY kan,
dengan adanya partainya juga masih komik. iya kan, berarti kan sebenarnya tidak terlalu bermasalah lah, karena memang presiden itu adalah sosok public figure kan, setiap kesalahan setiap kebaikannya akan menjadi sorotan, benar nggak? Dan kita juga pasti membicarakan, jangan kan tokoh tetangga aja kadang kita ceritain, wah kok ini iya kan. Bang Billy udah punya motor banyak banget, Apalagi tokoh oh gitu. iya, Tetangga aja, tetangga ini, presiden, apalagi presiden kan, ya nggak mungkin juga pasal kita misalnya Kang Didi ini dapat pasal Pak, Kang Didi akan mendapatkan pasal penghinaan tetangga, lah gimana ya kan, tetangga menghina apa kan Pak, karena emang kita ya hidup berdampingan, orang ada yang suka atau tidak, yang ini penuh penjara. makanya udah di sistem musyawarah kayaknya udah dihapus ya. Iya, restoratif Iya, restoratif justice itu tetap ada gitu Bang. Cuman yang kita khawatirkan itu dengan sering adanya delik aduan kan. Memang di sisi lain masih memperdebatkan ya. Cuman kalau kita tuh kalau masyarakat kecil mah ngomongnya yang urgensi lah untuk kemaslahatan masyarakat aja dulu, bener nggak? Harusnya yang bagaimana masyarakatnya makannya terjamin ya kan. Karena ada berita baru kan tentang pajak sembako, ya kan sembako ya. Sembako sayuran dipajakin, wow itu makin ramai. Yang kena pajak bukan pedagang eceran, bukan. Yang modal usahanya sekian miliar, kita nonton berita itu. Level tertentu saja. Betul. Jadi kalau gini Bang, sekarang kita bercerita skalanya skala dengan modal berapa ya kan, range ya. Tapi apakah dia tidak berdampak ke bawah? Sekarang gini, kontrakan lah kita ngomong, gak usah ngomong gini dulu ya, gak usah ngomong yang jauh tentang partai mana yang uangnya ada limit ya kan. Kita cerita kenaikan listrik lah. Saat kenaikan listrik yang jadi dampak apa? Kontrakan naik. Apa hubungannya coba? Kira-kira ya kan? Padahal yang dinaikin itu yang punya kontrakan tuh listriknya kan. Kita yang bayar tapi kontrakan jadi naik, ya kan? Nah, Itu sebenarnya dampak. nilai pajaknya 1%. Betul. Dampak ke bawah nanti sembako makin lambung. Karena gini Bang, kayak kita nggak ngertinya gini. Ada kenaikan listrik, tiba-tiba sayuran naik. Alasannya apa? Kan ada kenaikan listrik. Padahal sayur ini diolah pakai apa kan? Bensin ya kan? BBM naik. Nah, BBM. Jadi maksudnya gini, setiap kebijakan-kebijakan itu akan berdampak, walaupun secara tidak langsung ya kan. Masih benar kata Bang Pandi. Ini sudah ada beritanya bahwa hanya beberapa sektor lah dengan modal berapa yang kena pajak. Betul. Tapi otomatis dong yang kena pajak juga akan menghitung, mengkalkulasikan, benar kan? Yang Kang Didi kena pajak, saya nggak kena pajak nih, karena saya porsi jualan saya cuma 10, Kang Didi porsi udah 50, Kang Didi kena pajak, saya ngambil ke Kang Didi, kira-kira Kang Didi naikin nggak harga ke saya? Pasti kan? Karena udah naik nih, iya gitu Bang. Oh, angkanya udah kena pajak nih. Iya kan? Kamu kena. Masa saya doang yang nanggung? Nah ini, 1% ya udah 0,5 nih bagi-bagi. Ya sebetulnya sih kita memahami itu Bang. Pemerintah ini bekerja keras untuk memperbaiki kondisi negara di tengah COVID, iya kan? Lagi hutangnya membengkak. Tapi apakah tidak ada jalan lain selain mengorbankan kepentingan rakyat itu doang kan? Kalau kita kan cuma bisa dikritik ya, kita bahasanya kita bukan mengkritik, tapi suara rakyat kan seperti itu. Kira-kira ada nggak rakyat yang senang, wah senang nih pajak naik? Kan nggak ada, ya kan? Apakah ada pajak naik, listrik naik, masyarakat senang ya kan, gembira? Kan nggak ada. Gitu. Jadi maksudnya jangan mengorbankan kepentingan masyarakat dulu di tengah pandemi ini kan. Banyak yang orang-orang yang usahanya hancur, kerjaannya putus ya kan. Tapi ada juga yang diuntungkan Bang dari pandemi. Kalau diuntung Dan banyak, enggak sedikit banyak. Contohnya ya, saya punya teman satu kampung, dia satpam di rumah sakit. Ada uang insentif COVID. iya, Tapi luar gaji. kalau itu kan buat sektor pekerja yang satu di rumah sakit ya kan. Maksudnya gini Bang, yang terdampak itu kan dari penjual, dari orang-orang yang bekerja di, kan ada yang diberhentikan juga kan beberapa. Kalau misalnya kebijakan itu rata, yang di PHK atau siapapun itu dapat rata, itu enak sebenarnya kan. Apalagi sekarang dengan COVID ini kan yang paling diuntungkan sebetulnya orang-orang yang pandai untuk berjualan
online, benar nggak? Apakah masyarakat yang kecil yang mohon maaf ya, pedagang-pedagang itu mengerti nggak tentang teknologi itu loh bang? Mereka jualan kayak Kang Didi nih, saya bisa jualan Pak di online, tapi saya nggak ngerti. Dengan gapteknya Kang Didi, pasti ada orang-orang yang lebih pintar kan? Justru yang orang-orang lebih pintar itu berpikir, tarik kan, biaya lagi kan. Jadi yang sebetulnya tetap yang diuntungkan itu orang-orang yang memiliki fasilitas seperti satu, dia punya jaringan modal besar, benar nggak? Kita ya tetap aja mau kita jualan online ya kita masuknya ke kan dipotong ya, benar nggak? Tetap kita bagian-bagian masuknya karena kita tidak punya medianya, kita tidak punya jaringan, kita tidak punya modal, tetap kayak masuk Shopee, Lazada gini. Nah, ini masukin nih. Tetap dari Kang Didi misalnya harga 12.000. Sama dia gimana Kang? Kang Didi jual 12.000, tapi sama dia dipotong kan. Jadi nyetor ke Lazada, misalnya nyetor ke Kang Didi 10.000. Iya, online-nya. Iya, kalau online. Jadi kalau online itu dia dinaikin. Dia dinaikin sama dia. Iya. Ini misalkan harga saya 15, dinaikin jadi 18. Iya, berarti Jadi 3.000 persennya itu masuk. Iya. iya Plus ongkosnya kan, ongkos kan ditanggung pembeli kan. Iya. Itu persentase buat ke aplikasi. Iya. Itu kalau biasa, kalau lagi ada event-event kayak kemarin begitu, Nah, ₹1 mesti ada Nah, itu ada promo. Nah, pasti ada promo. kita yang potong. Nah, kita yang Yang nanggung yang ini Iya. bukan yang punya. bukan yang punya, iya, Paling bukan gitu Lazada, kalau bukan online. apa ini. Ya, Saya sampai sekarang nggak di online. ya maksudnya kan kelebihan dan kekurangan itu banyak gitu bang. Iya. Emang ada orang-orang yang diuntungkan, tapi ya mohon maaf ya, coba lihat di gudang-gudang yang orang-orang ojek online market ngambil barang. Iya. Dan itu gudang besar banyak barang. Jadi kurang kain. Langsungnya di Wika tuh kita beli online. Kemarin saya pernah ngambil online obat ke Wika belakang, itu banyak dropship di situ. Orang dari online mengejar ke situ kan beli obat. Tahu nggak jaga di situ? Dia jaga di situ, pesan siapa dikasih. Kita mah nggak punya peluang untuk mengembangkan usaha, tapi mereka dari orang-orang yang bahasanya udah pasti di sini ya kan. Nah, kita tetap sama kayak kita bekerja di sawah, kita yang capek, mereka yang dapat enaknya. Iya, sama kayak tengkulak gitu kan. Kenapa? Kita tidak ngerti teknologi kan. Kayak bang tadi kalau ngerti teknologi nggak usah bergantung ke Shopee, langsung buka jaringan aja. Bagaimana caranya bikin website, benar nggak? Nggak usah bikin tergantung ke reseller lagi. Bagaimana bang Fadli bisa memasarkan misalnya ini nih, pasarkan tidak lewat Lazada, lewat apa sendiri, dengan omsetnya sama dengan mereka. Kalau mereka punya jaringan, dia punya web ya kan. Jadi kita tetap hanya beralih bos bahasanya, benar. Kalau di pekerjaan kita ada perusahaan ya kan, tapi kalau di dunia kita jualan ada bosnya lagi. Jadi kita mengambil ke mereka sama-sama aja, tidak ada mandiri. Karena apa? Kita belum dibekalin hal-hal seperti itu. Marketingnya gimana? Caranya misalkan kita masuk tiba-tiba iklan kita masuk ya kan, mereka yang bisa, mereka yang minumnya. Mereka dari ₹1.000 dari ongkos ojol aja mereka udah dapat banyak, benar nggak? Belum kita setor dulu kan, bayar OPPO misalnya harus ada deposit dulu. Uang kita dipegang sama mereka 700.000. Satu orang tuh. Lah kita nyari pengembang aja. Kadang masih ada sisa 100 ya kan, depositnya yang nggak bisa kita ambil. Jadi sebetulnya benar. Kita berpikirnya kalau ini kan kita bahasanya kita berada di posisi yang memang rakyat itu merasa ini nggak adil lah ya kan. Banyak kebijakan yang orang bercerita apa tidak boleh kita mengkritik pemerintah. Justru kritik yang kita sampaikan itu karena kita peduli dan sayang sebenarnya. Kita mengkritik karena apa ya, suara rakyat itu sebenarnya seperti ini. Apakah suara-suara ini hal yang salah? Ya tidak juga. Karena kita bercerita tentang pasal di undang-undang kan, bahwa fakir miskin, anak terlantar dipelihara dan biaya oleh negara. Kita udah pesan dari konstitusi. Jadi bukan kita yang ngomong, bukan kita ngarang. Kita tidak menyampaikan berita hoax yang itu mengarang. Tapi kan amanat undang-undang. Apakah presiden atau jajaran pemerintahan sudah tidak mampu, sampai pajak aja dikenakan gitu.
benar Bang Fadli bilang benar, hanya range tertentu, tapi setiap dampak pasti ada dampak, benar Bang? Dampaknya ke kita apapun itu ya kan, misalnya beli gula, kok mahal gula, habis ada kena pajak, kan omsetnya itu kan dari tanggungannya besar Pak, Bapak beli misalnya cuma sekilo, saya ngambil di orang yang beli 1 ton, ya kan, jadi ini 1 kintal, tetap aja berantai, dia yang kena pajak, ini jadi kena imbas, dia beli cuma sekilo, tapi yang sekalinya beli dia yang sekintal, ngambil yang 1 ton, mereka kena pajak, waduh rugi dong gitu kan, kecuali ini Bang, memang kalau di sistem Islam itu kan emang ada zakat ya Bang, sekarang ya zakat itu, iya kan, kalau memang benar-benar itu bisa disalurkan untuk membantu itu bisa, gotong royong yang dari apa namanya ya, Muslim itu dari Islam kan solusinya seperti itu kan, zakat membantu, ya kan, tidak balik subsidi silang kan, ya kalau misalkan pemerintah ingin memberikan solusi ya kayaknya yang lebih pasti itu orang-orang kaya lah, yang bahasanya tiap hari dia pamer makanan mahal, pamer handphone mahal, pamer kartu limit kartu kredit, benar nggak? Kan ada artis-artis yang pamer kartu limit ATM sekian, itu aja Pak yang dipotong. Apakah mereka bahasanya ini kan saya nyari uang, ya kayaknya hal orang-orang seperti itu yang pas, benar nggak? Bantulah, duitnya banyak, bantulah, lagi ini kalau kita 2,5%, mereka 10%, jadi dikit lah pajaknya, benar nggak? Terbesar dari pajak mereka bagikan ke rakyat, kayaknya imbang. Karena kalau kita lihat YouTuber tambah kaya, benar nggak? Di kondisi pandemi ya, di kondisi pandemi loh, yang YouTuber itu pada kaya dibungkus segala macam ya kan? Kan sekarang kebanyakan tuh online. Sebetulnya, nah justru inilah raksasa dari YouTuber, dari hal-hal yang mereka punya finansial yang sudah mapan dan lumayan, kayaknya solusi yang terbaik itu ketimbang naikin PPN sembako, mendingan penghasilan mereka, bener nggak? Kayaknya lebih enak gitu Bang, ya kan? Ya mereka kan makan buset yang bisa 1 porsi, ada kue yang Oreo yang 500.000 kan? Iya. Bener nggak? Ada artis yang makan Oreo 500.000, apakah ya itu hak mereka? Tapi minimal 500.000 itu bisa ngasih makan berapa orang sih kalau di kampung Bang? Bener nggak? 1 Oreo dia beli 500.000 bisa memberikan makan banyak orang, bener gak? Yang bahasanya aduh Oreo mah saya gak makan 2 orang gak bakal meninggal kan, cuma iya kan, karena gengsi doang 500.000 Bang, sekali kita sekali makan 500.000 Oreo loh, tapi ada mah potong-potong. tapi kan sama aja keluarnya emas kan, nggak mau kan, setelah dibuang kan. Saya juga mau niat menjual online nih. Enak gak? Ini kerja sama Iya, Padang saya kirim nih, makanya untuk kirim. Jadi kalau kita bercerita itu kan kita menyampaikan kritik dasarnya apa? Dasarnya adalah amanat undang-undang, jadi mengkritik itu bukan karena tanpa dasar atau karena kebencian, tapi kita menyampaikan apa pesan dari amanat para pendiri bangsa kita. Kan sudah menuangkan dalam undang-undang dasar, dia menyebutkan bahwa fakir miskin, anak terlantar itu dibiayain dari negara. Itu kan masih sekarang dampak pandemi kan banyak yang kolek. Itu kewajiban pemerintah kan semakin besar gitu kan. Jadi kalau misalkan kebijakannya diambil, memang betul pemerintah mengambil kebijakan menaikkan PPN ini untuk menstabilkan kondisi lah negara kan, tapi ya jangankan masyarakat yang menjadikan korban. Karena apa? Kan sudah ada amanat dari undang-undang. Apakah kita mau penyelenggaraan negara ini dengan cara-cara yang melanggar aturan? Karena darurat nih, hak-hak manusia itu dihilangkan kan nggak boleh juga. Undang-undang sudah menitipkan. Terus apakah kita bercerita udah Pak ini kan kondisi darurat? Tapi kan undang-undang sudah dari menitipkan. mana tuh? Subang. Aja kan itu Bang, jadi kritik yang disampaikan itu yang kalau kita kan bukan dasarnya ada gitu kan. Jadi kalau misalkan aduh cuma ngeritik doang ada solusi enggak? Kritik yang kita lakukan itu dasarnya apa? Undang-undang sudah dijelaskan.
Kita tidak usah berbicara rumit tentang pasal berapa, tentang putusan perpres berapa, dari undang-undang saja enggak, ya kan? Apakah kita mau mengorbankan masyarakat kecil lah? Sembako yang kena siapa sih? Orang kan makanan sehari-hari, Pak. Orang kaya nggak mungkin makan pakai galak kemana. Spaghetti ya kan? Makanya jeritan rakyat ini yang sebenarnya yang minimal lah. Kalau LBH ini kan apa sih yang terjadi di masyarakat ini kita sadu dalam bahasa hukum. Sebenarnya kemana sih larinya kan? Harganya punya terobosan kan? Terobosannya? Kalau kita punya apa gitu? Kalau programnya sudah jelas kan, kalau bahasa tentang ekonomi ini kita bercerita gini Bang. Kita hanya memantau tentang dinas-dinas sosial, bisa bekerja sama kan. Kita memantau misalkan kan sudah terjadi penyebaran bantuan ya kan untuk masyarakat. Nah, apakah LBH ini bisa mendapatkan laporan? Kita kan bekerja berdasarkan laporan. Ya kan, LBH bukan LSM yang mencari temuan. Kita hanya ada laporan, Pak. Kok kami tidak dapat bantuan sih, Pak? Tidak merata. Kenapa? Ini yang benar-benar butuh nih, orang yang bukan pekerja tapi di sini komplek-komplek karyawan misalkan. Ini karyawan yang mereka punya penghasilan tapi dapat bantuan. Sementara yang di sini bantuannya sudah dapat ya kan? Kan berarti ada. Kenapa sih yang dapat tidak? Gitu. Jadi fungsi terobosan LBH sebetulnya kalau kita mendapatkan temuan seperti itu bisa kita tindakanjutin ke dinas-dinas terkait. Pak, ini ada kesimpangan loh Pak. Dasarnya apa? Ada laporan ke kami Pak. Misalkan penyebarannya tidak rata. Misalkan kan ada orang dekat Pak. Sih kebetulan ada orang dekat nih, ya nggak bisa seperti itu kan? Yang butuh itu orang ini Pak yang tidak bekerja. Kalau ini kan karyawan masih punya penghasilan, benar nggak? Udah dapat penghasilan, walaupun dipotong, tapi kan masih dapat penghasilan. Gitu. Kalau ini mah nggak dapat penghasilan, udah gitu nggak dapat bantuan. Karena apa? Tidak ada orang yang kenal, gitu. Tidak semua, tapi justru terobosannya mungkin ke sana. Kalau misalkan secara real jelas tugas fungsinya LBH itu kan sebetulnya memberikan edukasi ya kan permasalahan hukum lah. Tapi kalau masalah tentang pandemi ini apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan itu ya kita seluas-luasnya membuka pengaduan aja kan. Ya kan masalah bantuan ya kan bisa kembali ini ada di dinas sosial ini kita kasih surat nih, ada di sini yang nggak dapat, itu kan bisa kita berikan referensi seperti itu. Yang jelas sih yang kita pahami itu jangan sampai itu Bang, orang tuh sudah lelah menghadapi pandemi, itu lelahnya dari cara pakai masker itu udah mengsong ditampil kepala atau gimana ya kan, itu kan udah stres. Ini masker mau diapain lagi supaya pandemi ini berakhir ya kan? Kalau di kita, kalau di aku nggak berakhir pandemi ini, yang terjadi apa sih ya kan? Nah masih mudah-mudahan kita juga tetap memberikan support ke masyarakat. Kenapa? Ada dampak hukum saat kita mulai meremehkan satu masalah pandemi ini gitu Bang. Walaupun kita punya opini masing-masing tentang pandemi ini, benar nggak? Kalau opini saya sih saya nggak yakin kalau COVID itu ada benar-benar. Kan saya bilang setiap orang masih punya pemikiran sendiri, opini sendiri, ya kan? Ya, misalnya Bang, saya yakin nggak? Ya, setiap orang punya pemikiran. Tapi saat kita berada di satu negara, berarti kita mengikuti aturan negara. Walaupun kita, ya kan? Walaupun persepsi saya nggak percaya Pak, ya kan? Dan saya bilang kalau memang COVID ini ada, kan penyelesaian juga masa sih di orang Indonesia nggak ada ilmuwan yang bisa menyelesaikan masalah ini kan? Ada berapa sektor yang kita kunci atau gimana? Ya kembali kan kalau kita beropini tanpa dasar kan, tapi pada intinya kita tetap mengingatkan masyarakat bahwa walaupun pemikiran kita COVID itu tidak ada, pandemi ini hanya suatu konspirasi lah bahasanya kan, global. Iya, konspirasi global. Bagaimana orang-orang bahasanya merubah tradisi bagaimana kita biasa menghirup udara segar pagi-pagi kan oksigen tuh, tapi sudah kita tutup. Kira-kira kalau orang sakit karena apa? Karena oksigen. Benar? Bisa jadi kan? Orang darahnya dicek, wah kok ini darahnya kandungan oksigennya kurang, ya iyalah. Kan pakai masker terus. Dia CO2 keluar dan lagi. Karena gini kan, kita segi tidak api lah. Ada oksigen, ada bahan bakarnya kan. Karena selalu berhubungan. Jadi kalau kita oksigen yang biasa kita masuk misalkan 50%,
karena pakai masker cuma 20%, tiba-tiba imunitas kita berkurang. Kenapa? Kita nggak pernah, oksigen kita berkurang. Dari mana? Kita pakai masker. Pagi-pagi loh, pagi-pagi oksigen lagi bagus, kita pakai masker ya kan? Karena apa? Pandemi nih, Bang Happy ya gitu. Iya, jadi di masa pandemi ini justru kita